Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, selamat pagi. Yang terhormat kepada Ibu Rita Istiana MPD selaku dosen penguji, yang terhormat kepada Bapak dan Ibu dosen pembimbing, dan yang saya banggakan seluruh audiens yang berada di ruangan ini. Pertama-tama, izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Oi Irawan dari program Studi Pendidikan Biologi dengan NPM 0361171003. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan hasil jurnal penelitian saya yang berjudul Keanekaragaman dan Kelimpahan Spesies Amfibi di Daratan Tinggi Gufutu dan Lahan Basah Seva, Negara Bagian Amhara, Ethiopia World. Adapun poin-poin yang saya akan paparkan yaitu pendahuluan mencakup latar belakang, identifikasi masalah, rumusan masalah, tujuan, penelitian, metode penelitian, lalu hasil dan pembahasan, tak lupa kesimpulan. Poin pertama dari penelitian ini yaitu latar belakang. Latar belakang dari penelitian ini diawali dengan jumlah total spesies amfibi yang dikenal telah meningkat lebih dari 60%. Namun, lebih dari 150 spesies punah. Hal ini menunjukkan tingkat kepunahan amfibi lebih besar dan penurunannya dapat menyebabkan spesies lain terancam. Yang kedua yaitu ancaman amfibi dunia. Amfibi menghadapi kepunahan di seluruh dunia karena beberapa faktor. Perubahan habitat telah lama berimplikasi pada hilangnya keanekaragaman hayati. International Union for Conservation of Nature telah mengidentifikasi 41% amfibi yang terancam punah. Beberapa faktor dimiliki bersamaan dengan spesies terancam punah di dunia dan merupakan bagian dari krisis keanekaragaman hayati seperti perusakan habitat dan perubahan fragmentasi. Yang ketiga, di timur laut dan wilayah tanduk Afrika, Ethiopia adalah tempat yang paling disukai oleh keanekaragaman amfibi dikarenakan tempat Ethiopia merupakan wilayah yang suhunya dingin dan lembab pada dataran tinggi dibandingkan dengan daerah yang suhunya hangat dan tidak lembab. Yang keempat yaitu lahan basah Seva dan Gufutu. Seva sendiri adalah lahan basah utama yang berada di Ethiopia yang ditemukan di kota Kermes. Lahan basah ini adalah rumah bagi banyak spesies termasuk amfibi. Lahan basah Seva sekitar 82.000 hektar. Sungai Borkonea, pemasok utama dari lahan basah Seva, yang sangat berlumpur selama periode hujan. Adapun Gufutu adalah patch afroalpin kecil yang terletak di sebuah timur masif utama dengan ketinggian rata-rata 3.700 mdpl. Berdasarkan latar belakang yang telah saya paparkan, dapat saya identifikasi beberapa masalah. Yang pertama yaitu besarnya tingkat kepunahan amfibi. Penurunan amfibi menyebabkan spesies lain dapat terancam juga. Yang ketiga, kurangnya informasi yang akurat tentang distribusi amfibi. Adapun rumusan masalah, bagaimana status populasi, kelimpahan, dan keanekaragaman amfibi di dataran tinggi Gufutu dan lahan basah Seva? Secara umum, penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan status populasi dan untuk mengetahui kelimpahan dan keanekaragaman amfibi. Namun, untuk secara khususnya, penelitian ini bertujuan memberikan informasi tentang spesies amfibi serta mendorong perlindungan dan pemulihan habitat. Adapun metode penelitian, lokasi penelitian dilakukan pada lahan basah Seva dan dataran tinggi Gufutu. Waktu penelitian yaitu bulan Agustus 2015 hingga bulan September 2015. Teknik pengambilan sampel melalui teknik metode transek dan survei pertemuan visual.
Adapun metode transek. Metode transek dilakukan oleh 3 orang yang bekerja selama 4 jam per hari. Pencarian dilakukan pada pagi hari dan malam hari. Melakukan 3 kunjungan ke setiap lokasi. Situs diambil sampelnya dalam urutan rotasi. Parameter yang dicatat selama pengamatan meliputi nama spesies, nama desa, dan tempat habitat spesies tersebut tinggal. Spesies tersebut diidentifikasi oleh pemandu lapangan. Perhitungan yang cermat dilakukan untuk menghindari perhitungan yang ganda. Adapun metode survei penjumpaan visual digunakan untuk menghitung dan mengamati keberadaan amfibi di wilayah studi. Dengan transek siang dan malam dilakukan untuk memahami ekologi spesies yang ditemukan. Transek diurnal dilakukan antara jam 6 pagi hingga jam 8 pagi. Dan transek malam dilakukan antara jam 6 sore hingga jam 8 malam. Adapun metode analisis data berdasarkan kelimpahan dan keanekaragaman amfibi. Kelimpahan amfibi dinyatakan dalam jumlah individu yang diamati. Statik deskriptif digunakan untuk menunjukkan keragaman amfibi di lokasi pengambilan sampel yang berbeda. Indeks keanekaragaman spesies dihitung untuk spesies amfibi yang dicatat di setiap lokasi pengambilan sampel. Sebagai perbandingan, indeks Shannon-Weaver sama dengan H. aksen, dan kebalikan dari indeks Simpsons atau D dihitung. Indeks Shannon-Weaver memiliki rumus H. aksen sama dengan min sigma PI ln PI, di mana PI ini adalah kelimpahan proporsional dari I terhadap jenis PI. PI ini sendiri mempunyai rumus PI sama dengan NI dibagi N dikali I, di mana NI ini merupakan kelimpahan, I yaitu spesies, dan N total individu. Dari penelitian yang saya dapatkan, sebanyak 251 individu amfibi diamati di dataran tinggi Gufutu maupun lahan basah Seva. Sebanyak 12 spesies yang termasuk dari 5 famili dicatat dengan bukti diagram pada gambar 3 dan gambar 4. Pada gambar 3, diagram pertama mempunyai 2 warna, yaitu warna orange untuk lahan basah Seva dan warna biru untuk lahan Gufutu. Sebuah adalah kekayaan spesies, B adalah jumlah individu, C adalah indeks, dan F adalah indeks Simpsons. Tak lupa, G adalah indeks kemerataan. Pada gambar 3, kekayaan dengan total 230 individu yang terbagi dalam 11 spesies. 6 spesies tercatat dari dataran tinggi Gufutu, salah satunya spesiesnya yaitu Leptopelis yaldeni. Spesies ini hanya ditemukan di dataran tinggi Gufutu dan tidak ditemukan di lahan basah Seva. Namun spesies Amitopyrnus guturalis merupakan spesies yang paling melimpah di lahan basah Seva yang berjumlah 92 individu. Nah, pada diagram kedua, ada warna orange itu menandakan gunung Gufutu, dan warna ungu menandakan lahan basah Seva, dan hijau menandakan total. Pada diagram ini banyak ditemukan amfibi ordo Anura di kedua lokasi. Namun, lahan basah Seva memiliki kelimpahan spesies yang tertinggi. Lalu, di antara total spesies yang tercatat dari dataran tinggi Gunung Gufutu, yaitu spesies L. yaldeni merupakan spesies yang paling melimpah. Tercatat 10 individu yang ditemukan. Dan Tomopterna spp merupakan spesies yang paling sedikit ditemukan di dataran tinggi Gufutu. Nah, dapat kita lihat pada gambar tersebut, spesies Amitopyrnus guturalis merupakan spesies yang paling melimpah di lahan basah Seva dengan individu 92 spesies. Pithecanthera anchiate dan Petellini adalah yang paling sedikit, yang masing-masing menyumbang 6 individu di lahan basah Seva.
Dapat disimpulkan, studi ini mengungkapkan bahwa lahan basa seva yang memiliki keanekaragaman yang sangat melimpah. Hal ini dikarenakan terdapat Sungai Borkonea, pemasok utama dari lahan basa seva, yang sangat berlumpur, dan kawasan ini merupakan habitat yang disukai oleh amfibi. Spesies Amitopyrnus guturalis merupakan spesies yang paling melimpah, dan Pithecanthera ancaedae juga spesies Petalini yang paling sedikit di lahan basa seva. Lalu, spesies L. yaldeni merupakan yang paling melimpah, dan Tomperterna spp merupakan spesies yang paling sedikit di Gunung Gufutu. Sekian hasil penelitian yang telah saya paparkan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Jangan lupa komen, like, dan subscribe channel ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.